Hai kawan UGM. Halo kawan UGM. Selamat datang kembali di UGM Podcast. Yes, di episode kita kali ini kita akan ngobrol tentang KKN. Yes, ya ini sebenarnya kemarin udah penarikan gitu ya kabarnya. Bener. Dan FYP ku, mungkin FYP dirimu juga banyak sekali ini yang apa ya, isinya KKN semua, KKN UGM lagi. Iya, bahkan kita kan kemarin juga produksi banyak konten tentang KKN ya. Dan itu tuh naik terus sampai pas mau penarikan tuh masih rame dit. Oke. Bahkan pas penarikan itu udah makin banyak FYP kita yang udah mulai sedih-sedih Yes, gitu kan. betul. Masyarakatnya ikut nangis-nangis, Yes. se-impactful itu loh KKN. Iya, dan itu yang bikin bangga lagi adalah KKN UGM periode 2 tahun 2023 ini ternyata diterjunkan di 31 provinsi di Indonesia dan lebih dari 400 desa, Mbak. Wow. Keren nggak? Dan Keren itu banget. kayaknya baru UGM aja, Universitas di Indonesia, yang bisa terjun ke banyak daerah terutama di seluruh Indonesia ini. Yes. Ini luar biasa sekali pokoknya. Apresiasi untuk teman-teman KKN Tepuk pokoknya tangan. ini ya. Keren pokoknya ini. Maka dari itu di episode kita kali ini kita pengen ngobrol langsung sama mereka yang kemarin KKN-nya ditangisin sama masyarakat di Wakatobi. Bahkan mereka mungkin pengennya di sana terus lah pokoknya. Bener, terus ya itulah. Selain itu kita juga ngundang salah satu kawan UGM yang kemarin KKN-nya ada di salah satu pulau terluar di Indonesia. Yes. Sudah datang di studio kita. Yes, ini yang pertama ada Kormanit dari KKN Wakatobi. Ya, ini Mana coba? Halo. Oke. ya, boleh kenalan Sobat dulu dong, UGM. namanya siapa? Aku Hana, kormanitnya di tim Warnai Wakatobi. Oke, Warna yang Wakatobi kemarin ya. yang kemarin ini ya rame banget pada di itu kan. Oh, yang naik kapal itu ya? Iya. Iya. Terus satunya dari Halo Sobat UGM, perkenalkan aku Kozi Ilyas Azal Majeti, bisa dipanggil Kozi, aku dari Kormanit di tim Nuansa Natuna. ya, Oh, jadi yang Natuna. satu dari Wakatobi, yang satu dari Natuna. Ini yang Oke. pulau terluar berarti yang Natuna ya? Oke. Atau aku pengen tanya pertanyaan pertama sih, template aja Mbak. Gimana sih perasaannya kemarin KKN? Ya misalnya ketemu warga, seneng, apa misalnya ada sedihnya juga. Jawabannya boleh template sih. Senang Iya. dong Kak, gitu boleh. Tapi ada hal lain mungkin yang mau diungkapin gitu misalnya, boleh juga gitu. Iya, kalau perasaan sih pertama pastinya lega ya, karena KKN kan kewajiban di UGM. Tugas kita mahasiswa udah kewajibannya udah selesai satu lah KKN. Terus bonusnya adalah ya itu dapat keluarga di sana. Karena kalau lihat di FYP TikTok itu kan semuanya menangis, kami menangis, warga juga menangis. Ya ada haru, bangga dan pengalaman lah. Ya terima kasih UGM sudah kasih kesempatan kami untuk ke Wakatobi. Yeay, keren banget. Iya lo emosional banget ya tiap kali lihat video perpisahan KKN tuh. Iya. Kalau dari Natuna gimana kemarin perasaannya? Kalau dari Natuna sendiri, jujur kalau misalnya dari saya pribadi dan mungkin dari teman-teman di tim itu ada perasaan ragu, ada perasaan takut karena di Natuna kan terluar dan utara gitu kan. Jadi mungkin perasaan ragu atau takut itu tuh pasti muncul. Dan kalau saya pribadi sendiri tuh baru pertama kali yang keluar Jawa dan sekalinya keluar tuh langsung ke Natuna dan itu tuh ada perasaan takut gitu kan. Dan apalagi di sebelum-sebelumnya kan ada berita kalau misalnya Natuna gini gitu kan. Nah tapi karena kita bersama, perasaan takut itu tuh jadi teredam sedikit dan sesampainya di sana tuh jujur terasa takjub dan kagum sama pemandangannya. Terus kemudian masyarakatnya di sana yang menyambut kami dengan hangat dan membantu kami, apalagi di awal-awal yang di pondokan yang belum ada apa-apa, itu kami sangat dibantu oleh masyarakat dan itu sangat bangga dan senang sekali sih di masyarakat di sana seperti itu. Rata-rata gitu ya, rata-rata tuh sambutan masyarakat tuh Antusias. alhamdulillah sangat baik ya sama teman-teman betul. KKN. Betul. Apalagi Boleh ya kalau dengar mau kata UGM mungkin gitu ya. Jadi kita bener-bener kayak dikasih ruang banget di sana. Welcome banget mereka ya. Iya, ya 50 hari di sana tuh tidak ada ungkapan apa ya? Nggak ada ngeluh, Iya, nggak ada nggak ada gitu ya? ngeluh. Dari masyarakat pun sangat suportif, kooperatif sekali sama kita yang ya kita orang Jawa yang di sini serba ada apa, di sana nggak selengkap di sini. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita juga dan kita juga berusaha buat adaptasi dengan sana. Ya masyarakat Wakatobi emang keren sekali, terutama di desa Sombano dan Mantigola, keren. Cie. Kangen besok kayaknya balik lagi ke sana ini. Amin, aku doain. Terus buat yang di Natuna kan tadi kamu cerita ya awal-awal kamu tuh ragu gitu. Terus pertama kali juga kamu keluar dari Pulau Jawa. Kenapa sih milih Natuna? Kenapa nggak di Kudus apa di mana? Apa mungkin di Melati gitu? misalnya Iya, deket sini gitu kan bener. deket tahu gitu.
Iya, baik. Kenapa sih milih di Natuna? Sebenarnya itu banyak faktor. Karena dari saya pribadi kan saya pengusul dan saya membentuk tim dengan beberapa orang. Itu kami kan kayak berencana mau KKN di mana nih, mau KKN di mana nih gitu kan. Kayak periode 2 itu kan periode yang KKN tuh banyak banget keluar dan pengen ke timur lah, pengen ke utara, pengen ke barat gitu-gitu kan. Nah, terus dari tim kami diskusi dah tuh kita pengen kemana nih. Terus nemulah Natuna dan kita tahu waktu itu pemerintahnya tuh lagi mengangkat-ngangkatnya geopark yang ada di sana, terutama di Batu Kasah yang ada di Desa Cemaga Tengah sama Pulau Akar yang ada di Desa Cemaga. Nah, dari situlah kita tuh kayak penasaran, geopark Batu Kasah itu apa sih gitu kan. Maksudnya model pariwisatanya itu seperti apa gitu kan, kami penasaran dan akhirnya kami merekrut beberapa anggota dari pariwisata, terutama di bisnis perjalanan pariwisata, dan kami mencoba untuk mengusung proposal seperti itu dan arahnya ke Natuna seperti itu. Oke, berarti program unggulannya yang geopark itu tadi ya yang diusulkan. Betul. Ya? Oke. Kebetulan kamu dari fakultas? Kalau saya pribadi fakultas teknik, di teknik geodesi yang fokusnya di pemetaan. Oh iya, mungkin ada irisan juga ya, pas mungkin gitu ya dengan jurusannya. Kalau Wakatobi, kenapa milih Wakatobi dan mungkin program unggulannya apa sih kalau di Wakatobi itu? Iya, kalau program unggulan hampir sama-sama Natuna, kita fokusnya di pariwisata karena kita tahu mungkin Sobat UGM juga tahu bagaimana Wakatobi itu the marine heritage, jadi dia surganya bawah laut. Nah, sampai setelah COVID ini tuh Wakatobi itu belum bisa untuk kembali menerima tamu lagi karena dampak COVID itu. Nah, makanya kita mulai coba mengenalkan Wakatobi lagi dari pariwisatanya dan ya alhamdulillah berhasil FYP itu. Ya semoga setelah ini banyak juga yang hadir ke Wakatobi, seindah itu. Amin. Emang kalau ngomongin tentang keindahan laut Indonesia Timur ya, saya nggak ada lawan gitu kayaknya. Bener-bener indah banget. Betul. Kalau bicara soal KKN pasti ada kesulitan, ada hambatan selama mungkin perjalanan ke sana, bahkan mungkin selama di sana. Kalau di Natuna apa hambatannya selama KKN sih di sana, kesulitannya apa? Oke, baik. Untuk hambatan mungkin kalau misalnya ketika keberangkatan, alhamdulillah dari tim kami itu lancar. Naik pesawat dari Jakarta ke Batam ke Natuna itu alhamdulillah lancar. Yang kemudian di sana tuh langsung disambut sama camatnya, saya di Camat Bunguran Selatan. Terus disambut sama beberapa kadesnya juga dan langsung dibawa ke lokasi. Dan kalau misalnya untuk seperti infrastruktur mungkin ya, kalau misalnya di Bunguran Selatan terutama di Cemaga sama Cemaga Tengah itu infrastruktur seperti jalannya itu udah cukup bagus, aspalnya tuh udah rapi gitu. Jadi untuk urusan transportasi itu nggak menjadi hambatan untuk kami. Mungkin yang menjadi hambatannya adalah ada sedikit budaya di sana yang dari kami tuh agak berbeda gitu. Bingung manajemennya. Contohnya kalau misalnya waktu awal-awal di sana tuh kami tuh bingung untuk sarapan gitu. Bingung untuk sarapan karena di sana tuh masyarakat tuh nggak ada yang menyajikan kayak warteg atau apa gitu kan. Nggak ada yang warmindo di sini gitu. Kayak terus yang apa? Nah, jadi kami tuh waktu awal-awal tuh agak kesulitan untuk sarapan. Jadi sarapannya tuh cuman mereka tuh ada jual yang namanya kue basah. Nah, kue basah yang bentuknya mirip kayak croissant, terus ada selainya gitu dan itu tuh lucu yang ya? iya, kayak bentuknya tuh kayak kerang, kayak dililit gitu, kayak roti gitu. Nah, terus itu yang sering kami beli. Terus di situ ada donat gula juga. Terus yang paling unik adalah di situ ada pastel. Nah, kami pikir kan pastelnya tuh kayak yang ada di Jogja kan, pastel sayur atau pastel apa. Tapi ternyata di sana tuh adanya tuh pastel yang isinya tuh ikan tongkol gitu. Jadi itu hal yang kayak panada gitu kalau di iya, Indonesia Timur. kurang lebih. Berarti selain geopark juga kuliner gitu. Ya, kuliner bisa dikulik juga sebetulnya ya. Oke, terus selain itu ya paling shock culture aja ya awal-awal ya. Kalau listrik gitu-gitu aman kan? Nah, uniknya adalah waktu kami awal-awal nyampe di Natuna itu mereka punya 3 mesin PLN, tetapi pas kami di pertengahan bulan Juli itu 3 mesin itu rusak. Jadi sempat ada badai dan 2 mesin dari 3 mesin itu rusak sehingga terjadi pemadaman secara berkala di masing-masing desa. Nah, kebetulan di Desa Cemaga sama Cemaga Tengah itu terkena dampaknya. Awalnya tuh satu hari tuh mati itu cuma 3 jam, tapi lama-kelamaan sampai kami akhir KKN itu hidupnya cuma 3 jam lampunya. Waduh, jadi kayak kebalikannya ya berarti. Cukup terkendala di situ. Jadi kami yang cenderung membutuhkan elektronik berupa laptop, kemudian sinyal internet gitu-gitu juga itu menjadi hambatan yang muncul pas pertengahan sampai akhir. Tapi dengan kayak gitu ya kami jadi memanajemen itu dengan baik, bagaimana mengoptimalisasi ketika ada listrik kita langsung menggunakannya dan melakukan proker ke baik itu sekolah, masyarakat dan lain-lain seperti itu. Oke. Jadi ini ya KKN juga bikin kita untuk bagaimana caranya cepat adaptif seperti masyarakat sana ya. Betul. Kalau Wakatobi sendiri gimana?
Sama, masalah listrik itu kita ada di 2 desa, Mantigola Makmur dan Sombano. Yang Mantigola Makmur tuh udah ada PLN. Di Sombano itu belum masuk PLN. Jadi listrik di sana 100% pakai tenaga surya. Kalau hujan kita selama kakak sudah pernah merasakan 2 hari tanpa listrik karena hujan cuacanya. Kalau di Mantigola itu alhamdulillah ada listrik tapi hanya di malam hari. Jadi dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Siangnya kita sama sekali nggak ada listrik. Nah yang di Sombano ini yang cukup butuh adaptif sekali karena dia tidak ada listrik PLN, adanya tenaga surya dan satu rumah itu hanya dikasih kuota 250 watt. Dimana kalau kita cas handphone itu langsung mati listriknya. Gitu. Satu rumah. Terus kalau malam? Kan itu hanya untuk lampu. Ya itu paling bisa hanya untuk lampu. Ya. Satu rumah tapi bisa nyala. Iya, untuk 250 watt untuk lampu semalam masih cukup lah. Terus kalian sehari ngerjain proker gimana kalau nggak ada laptop bahkan listrik untuk ngecas pun nggak bisa? Iya, itu tantangannya sama kita. Jadi ya ternyata bisa loh kita 50 hari tidak megang gadget, full kegiatan di sana gitu. Walaupun memang ada tuntutan dari kampus kita harus laporan, presensi. Nah, itu kami akali ya kami harus adaptif, kami harus pergi ke kota untuk bisa presensi dan juga melaporkan program. Jauh jaraknya dari tempat kakak ke kota? Ya, dekat sih karena tidak ada lampu merah. Tapi jauh jaraknya. Jaraknya jauh tapi hanya sekitar 20 menit dari desa. Ya jadi 20 menit di sana tuh nggak ada lampu merah kan? Iya benar, ngerti aku. Betul. Ya ampun, ini nanti harus dipoto jadi teaser, harus FYP biar semua orang tahu 2023 tuh nggak semuanya bisa menikmati listrik ternyata ya. Dan ini juga ya salah satu tantangan juga sebetulnya untuk mahasiswa KKN, mungkin bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ke pusat misalnya, itu juga mungkin bisa juga ya. Betul. Dan yang paling yang paling menurut kami sangat baru sekali adalah tidak ada jaringan sama sekali. Itu jadi, bisa sampai berhari-hari ya? Itu tidak ada. Tidak ada sama dari sekali. dulu Berarti sampai sekarang pun. Nggak ada silang berarti? Iya, tidak ada layanan kalau di handphone itu nyalanya. Jadi ya ada, tapi sekarang kan penguat sinyal itu ada. Nah itu kami ambil penguat sinyal dari pulau lain. Jadi dari pulau sebelah kita pasang itu penguat sinyal di atas genteng. Ya 1 Mbps bisa lah untuk internet, tapi dibagi 14 orang satu subunit. Iya, Jadi sebenarnya kalau liburan di Wakatobi benar-benar kita bisa healing ya. Iya, betul. Sejenak terlepas dari dunia. Betul, benar-benar kayak menikmati alam gitu ya. Kita harus keluar dari kesibukan dunia, kita harus menikmati alam gitu kayaknya. Itu. Tapi itu ini enggak? Apakah itu termasuk suka atau duka? Awalnya duka, tapi lama-lama jadi suka. Asik. Karena kan jadi kita lebih bisa 100% bersama masyarakat. Di sana daerah pesisir, dia di laut mereka utamanya nelayan, kemudian juga budidaya rumput laut. Kami jadi ikut ke laut, pasang rumput laut, kami ikut cari ikan. Terus juga ada di kebun juga, ikut ke kebun. Jadi ya itu salah satu positifnya adalah kita bisa all out lah ibarat kata sama masyarakat di sana, tinggal di sana. Makanya sampai FYP itu. Makanya sampai pada nangis-nangis ya. Iya. Dan ini pelajaran juga sih buat kita ya. Jadi artinya terkoneksi manusia ke manusia ternyata jauh lebih menyenangkan kan daripada sama internet. Betul. Gitu. Oke. Kalau bicara kakaknya kamu dulu deh. Aku cuma mau nanya di Natuna. Itu kan tadi termasuk duka apa suka? Pertanyaanku sama. Ya, nggak bisa sarapan tadi itu kan maksudnya. Atau awalnya duka juga, terus lama-lama jadi suka suka gitu. juga gitu. Well, kalau misalnya perihal sarapan sebenarnya ya balik lagi sih itu kita butuh sarapan ya. Kita butuh sarapan untuk ngeproker gitu kan. Kadang kita tuh baru bisa makan siang, kita tuh harus ke desa sebelah. Jadi kalau misalnya di tim saya di desa Cemaga itu tuh literally nggak ada kayak nasi yang jual nasi gitu kan, tapi di desa Cemaga itu ada. Nah jadi kalau misalnya, tapi itu pun baru buka tuh agak siang, jadi kita kadang tuh waktu awal-awal baru bisa makan pas siang gitu kan. Jadi memang awalnya sih duka ya, takut pada kena sakit perut atau apa gitu kan. Tapi akhirnya tuh setelah beberapa lama tuh kami diberikan kompor sama warga, terus diberikan minyak juga sama warga, minyak tanah. Jadi akhirnya untung di tim kami tuh ada yang bisa masak, akhirnya yaudah kita masak rame-rame gitu kan, masak nasi di malam hari, kemudian
pagi harinya bikin nasi goreng gitu kan menggunakan nasi yang kemarin. Oh, Tapi jadi lebih enak nasi intinya kemarin sih. sama. Mereka tetap akhirnya bisa menyesuaikan dengan keadaan dan mencari solusi. Betul. Tapi kalau boleh cerita pengalaman yang paling tidak dilupakan sampai sekarang apa? Mungkin Natuna dulu deh. Kalau Mungkin kalian cinlok apa gitu. Itu hal biasa kayaknya di KKN ya. Tapi ada gak sih yang itu paling diinget sampai sekarang? Kalau paling diingat sampai sekarang itu yang pertama pasti pemandangan dan cerita-cerita masyarakatnya. Yang kedua salah satu proker kami yaitu Festamaga, Festival Desa Cemaga dan Cemaga Tengah, itu yang menjadi tidak terlupakan. Kalau misalnya dari cerita masyarakatnya itu mereka benar-benar memiliki cerita yang unik, bahkan untuk batunya sendiri di Geopark itu tuh mereka punya cerita yang unik. Contohnya di Batu Kasa itu mereka tuh punya cerita rakyat. Jadi tuh kenapa dinamain Batu Kasa? Soalnya di dulu itu pada zaman dahulu tuh ada seseorang namanya Tonyong. Nah, jadi Tonyong itu tuh ingin berkebun di wilayah baratnya Natuna. Nah, tetapi dia tuh mengasah parangnya dulu di Batu Kasa itu. Nah, akhirnya tuh dinamain Batu Kasa. Jadi kalau misalnya mungkin kalau misalnya Sobat UGM lihat di YouTube atau mungkin di Instagram Nuansa Natuna, di situ tuh ada gambar Batu Kasa yang agak menjorok ke laut dan itu emang bentuknya tuh kayak asahan pisau. Jadi itu yang namanya dinamakan Batu Kasa seperti itu. Dan di sana tuh lautnya tuh cenderung tenang. Kami yang biasanya di Jogja melihat pantai selatan yang gelombangnya lumayan tinggi, di sana tuh benar-benar tenang sehingga tuh healing di sana, healing di Batu tuh kayak nyaman, tenang banget seperti itu. Terus selain itu juga dari cerita sama pemandangannya tuh juga dari tadi Proker Festamaga. Proker Festamaga tuh puncak dari acara tim kami Nuansa Natuna. Jadi di Festamaga itu kami melakukan implementasi praktik dari program kerja yang udah kami laksanakan seperti pembuatan cenderamata, terus pembuatan paket wisata dan lain-lain di situ. Sama ke UMKM-nya juga. Jadi di Festamaga itu tuh seluruh tim dan masyarakat itu tuh ikut membantu untuk merangkai, merencanakan dan melaksanakan acara tersebut seperti itu. Kayak ada salah satu yang buat saya tuh cukup unik walaupun sebenarnya itu cukup mungkin di beberapa masyarakat desa juga bisa melakukan itu, kayak panggung itu tuh dihias dengan daun kelapa dan daun kelapanya tuh dianyam seunik mungkin gitu. Jadi menggunakan perlengkapan yang sederhana, perlengkapan yang alami dengan kreativitas masyarakatnya yang benar-benar keren bagi kami gitu. Jadi kontribusi dari masyarakatnya, kerjasama dari tim sama masyarakat itu yang membuat kesan itu tuh menjadi wow, ternyata masyarakatnya tuh punya nilai sebaik ini gitu. Bahkan untuk di ujung utara Indonesia sekalipun. Ya itu sih, masyarakat Indonesia tuh sebenarnya mau dari Sabang sampai Merauke punya tipikal yang kayak gitu ya. Rata-rata tuh pada baik-baik, gotong royongnya tinggi gitu. Iya. Yuk Wakatobi yuk. Kalau Wakatobi itu paling kesan ya. Pertama memang waktu kami baru datang itu sudah sangat berkesan karena kami datang itu naik pick up semuanya. Kalau naik pesawat berarti Jogja. Kita tuh waktu berangkat dari sini ke Surabaya dulu, Surabaya kita ke Makassar, habis itu Kendari pesawat, terus baru kita naik kapal 14 jam ke Wakatobi. Baru dari Wakatobi di kabupaten, terus kita ke pulaunya. Karena Berapa dia kan kepulauan. Kalau itu hanya 2 jam sih dari ibu kota kabupaten ke pulau kami di Pulau Kaledupa. Perjalanan ke sana berarti 2 harian ya? Iya, 2-3 hari lah gitu. Luar biasa. Oke, terus Ya itu dari berangkat itu kami habis dari pelabuhan kan angkut pakai pick up itu baru sampai di pintu gerbang desa sudah ada yang menyambut, jadi kami dikejar sama adik-adik itu pada larian di belakang mobil-mobil untuk kejar-kejar kami sampai kami berada di rumah kepala desanya. Terus kalau yang di Mantigola itu dia tuh desa di atas laut. Jadi di atas laut dangkal, jadi di bawahnya tuh ikan-ikan gitulah. Ya, wisata sekali di sana memang. Ikan-ikan, dan itu karena di sana tidak ada daratan, semuanya di atas laut, jadi pakai semacam papan-papan kayu gitu rumah-rumahnya. Nah itu koper kita, karena kopernya banyak 14 orang, itu semuanya diangkut pakai sampan. Jadi warga-warga yang punya sampan di sana ikut bantu ngangkut kami dari pintu masuk ke rumah kepala desa. Itu dari berangkat tadi kita sudah berkesan. Terus dan selama di sana ya berkesannya kita diberi kesempatan untuk mengikuti aktivitas mereka yang ke laut, ke karang, memancing, menyuluh kalau di sana istilahnya. Terus juga
mereka mau menunda pekerjaan mereka untuk menemani kami mau pergi kemana gitu. Kayak jangan sampai kalian kesini, jangan sampai kalian nggak ke laut ya gitu. Kalau mereka bilang ya, jadi kita harus ke laut lah gitu istilahnya. Ke laut. Dan juga waktu mau pulang, satu kampung itu masakan untuk bekal kami pulang. Kan kami kan perjalanan jauh, transit gitu. Mereka semua masakan dari nasi mereka bawakan, lauk gitu. Jadi transit itu kita makan makanan dari sana dan juga oleh-oleh dari sana. Nah itu ya cukup mes karena mereka mau itu buatin oleh-oleh untuk kami pulang. Jadi koper kami itu yang Wakatobi itu sampai sini tuh ndak ada bajunya, isinya makanan semuanya buatan warga. Keren. Apa makanannya di sana, ikan kah? Kalau ikan ya kita dibawakan ikan asin. Itu kita coba kasih kopi lah biar nanti di bandara nggak di stop ya. Jadi kita kasih kopi itu ikan-ikan asin. Terus juga makan di sana seperti baruas. Terus habis itu ada juga apa itu kacang sembunyi, itu makanan khas Sulawesi Tenggara sana. Terus kemudian juga ada kerasi itu dari santan, rasanya manis dan dia digoreng gitu. Terus kemudian ada juga kacang sembunyi, ada pastel di sana tuh bukan pastel seperti kita yang isinya mungkin tadi yang disampaikan sama teman dari Natuna, tapi di sana tuh cemilan kecil-kecil manis isinya kacang sama gula. Nah itu. Terus juga ubi di sana itu beda sama ubi di sini. Ubi di sana itu istilahnya kano. Nah, itu salah satu makanan yang kami sekali makan semuanya langsung perutnya sakit. Karena nggak sesuai sama ya mungkin kita belum terbiasa. Belum terbiasa. Iya, karena dia itu ada getahnya di dagingnya itu. Nah, itu mereka bawakan juga digoreng digoreng gitulah. Nah, terus sama berarti yang berkesan sama kulinernya juga. Iya, pengganti nasinya itu mereka kaswami namanya. Kaswami, bukan suami istri ya, tapi kaswami. Suami ya. Suami. Apa itu? Itu dia olahannya dari ubi kano itu tanpa apa-apa, cuman direbus, dikukus, habis itu pengganti nasi. Jadi mereka makan ikan tuh pakai ubi itu. Namanya kaswami. Oke. Setelah kita berbicara tentang hal-hal yang berkesan dan didominasi oleh kuliner Nusantara, ke pertanyaan selanjutnya mungkin yang kamu dapat nih, pelajaran yang kamu dapat secara personal dari KKN di tempat kalian masing-masing apa? Boleh silahkan salah satu. Natuna dulu deh. Natuna dulu yuk. Oke, baik. Kalau misalnya pelajaran yang paling berkesan, yang pertama sih dari masyarakatnya ya. Betul kayak yang dibilang teman dari Wakatobi. Kalau misalnya masyarakat di luar sana tuh, terutama yang di desa itu tuh seneng banget sama kedatangan orang luar, dan mereka tuh selalu ingin mengajak kita tuh untuk ayo gabung gitu kan, ayo bikin ini, ayo bikin itu, ayo bakar ikan gitu kan, ya, ayo nyari kepiting gitu. Jadi yang kami dapat dari sana tuh yang pertama udah pasti kekeluargaan di sana, walaupun itu desa, tetapi kalau kekeluargaan itu tuh seerat itu gitu. Jadi ketika ada kegiatan mereka tuh pasti sama-sama, terus ketika ada masalah di desa mereka tuh pasti sama-sama gitu, nggak cuman perangkat desanya aja tapi benar-benar sampai ke masyarakatnya, sampai ke pemuda-pemudinya sana itu tuh turut bantu untuk menyelesaikan hal tersebut gitu. Jadi kekeluargaan di sana tuh yang kami dapat cukup erat gitu kan, dan itu juga yang membuat dari tim kami itu merasakan kekeluargaan yang sama gitu, baik itu dari tim internal maupun sampai ke masyarakatnya. Makanya pas kita pulang ya ada haru, emosional ada haru, bener. ada kayak suka mikir nggak sih kapan lagi gitu sampai situ gitu. Ya, mungkin nggak akan terulang juga gitu ketemu dengan masyarakat yang bisa berinteraksi. Sih, tapi pasti keadaannya beda ya. Keadaannya beda juga gitu loh. Kalau dari Wakatobi ya sama sih, kekeluargaan, apalagi mungkin menemukan yang benar-benar manusia, dalam arti mereka kan belum internet mereka belum ada akses, jadi ya orang-orang tulus ada di sana semuanya menurut saya. Ya, itu benar-benar mereka tulus, dan kami kan adalah sakit gitu, misalkan masuk rumah sakit, kita di puskesmas gitu. Itu hanya baru satu malam, satu kampung itu langsung datang paginya, malam itu masuk rumah sakit, padahal pulang nggak sampai kita opname. Itu pagi itu pondokan isinya semuanya warga, nanyakan gimana sakitnya, apa begitu. Iya semuanya, karena seperhatian itu dengan kami. Dan ada istilah juga di sana kalau sakit itu selain juga medis ada juga yang
adatnya di sana. Kalau non-medis lah itu, ya. non medis itu istilahnya ditiup gitu. Jadi ada beberapa juga pengalaman kami teman-teman itu ditiup dan ternyata lebih ampuh daripada medis. Atau mungkin baru kesan pertama ya. Iya. Gitu. Begitu. Jadi ini dari penjelasan kalian tadi, besok sampai besok kalian harus ingat ya. Aku juga jadi merasa seperti tersadar bahwa kadang tuh bukan kita yang capek karena kita sendiri, tapi kita tuh kadang terlalu cepat berlari ya. Ada orang-orang yang masih banyak tulus, penuh cinta gitu loh. Dan aku juga berpikiran gini, mungkin di video-video kita lihat indah-indah semua gitu ya, tapi mungkin dari cerita ini kita bisa tahu ternyata untuk bisa mendapatkan hal yang indah itu perlu perjuangan seperti teman-teman KKN kita ini, baik di Natuna maupun di Wakatobi ini. Ini satu hal yang luar biasa yang bisa aku petik dari podcast hari ini tuh itu. Jadi ada pengorbanan tim KKN, ada pengorbanan juga warga di sana mungkin yang rela menyambut teman-teman semua, bahkan sampai nengokin loh ketika mereka sakit. Itu satu hal yang perlu diapresiasi juga sih. KKN UGM keren, warga-warga yang dikunjungi juga keren pokoknya. Kalau boleh kasih dong pesan untuk kawan UGM mungkin yang tahun depan mau KKN atau mau yang memilih lokasi KKN misalnya. Kemarin kan rame-rame tuh pada banding-bandingin kampus kita KKN biar pada semangat KKN. Mungkin tahun depan ada senggol-senggolan gitu yang tahun ini kan nyenggol-nyenggolin PPSMB misalnya, tahun depan nyenggol KKN. Dari Natuna misalnya, gimana pesan untuk kawan UGM? Oke, mungkin pesan untuk kawan UGM adalah buat sobat UGM, jangan takut untuk pergi keluar, jangan takut untuk menjumpai dunia luar, jangan takut untuk ke desa. Desa itu tidak seburuk itu, bahkan yang terluar pun tidak seburuk itu gitu. Jadi jangan takut untuk keluar, karena sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kalian pergi, itu pasti kalian akan mendapatkan minimal satu rumah untuk membuat kenangan yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Jadi beranilah untuk keluar, beranilah untuk melihat dunia, untuk melihat budaya yang ada di luar kita. Mantep. Manis banget sih. Emang. Terus kamu dong. Wakatobi. Kalau dari kami tim Wakatobi, untuk pesan untuk semuanya, KKN dimanapun itu sama aja. Mungkin banyak juga sobat UGM yang berbondong-bondong ingin keluar Jawa. Sebenarnya itu sama di luar Jawa pun di Jawa. Yang penting KKN itu kita kan PPM itu pembelajaran pemberdayaan. Nah, disitulah kita mengabdi. Apapun yang kita lakukan itu niatnya baik mengabdi, pasti akan dapat feedback yang baik juga. Itu yang pasti. Dan kalau yang mau keluar Jawa ya tolong siapkan program kerja yang ampuh ya untuk DBKM ACC proker kalian. Oke, baik. Terima kasih Wakatobi dan Natuna sudah sharing bareng kita. Aku tanya terakhir boleh nggak? Boleh. Setelah sampai Jogja apa perasaan kalian? Iya pertama kali kan pasti terus habis ramean barengan terus di kos atau di rumah sendiri sepi gitu ya. Flashback sedih gitu gak? Jujur. Jujur gagal move on. Kamu gimana? Sama-sama. Apalagi pasti gak bisa langsung lupa kan? Iya, apalagi sampai sekarang kita masih sering di video call sama warga. So sweet. Iya, dulu waktu aku KKN juga gitu. Kayak mereka tuh gak bisa langsung putus gitu kan sama kita. Betul. Bener. Betul. Ya itu mungkin bisa jadi momen yang tidak terlupakan untuk mereka ya. Bahkan untuk teman-teman KKN lainnya yang mungkin sama seperti aku yakin Natuna pasti sama. Wakatobi pasti akan sama kesannya sih. Yes. Begitulah. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharing-sharingnya dari teman-teman dari Natuna dan Wakatobi. Dan jangan lupa istirahat untuk teman-teman KKN yang baru tiba mungkin dari tempat KKN-nya dan baru tiba di Jogja. Jaga kesehatan, kuliah sudah mulai lagi gitu ya. Pokoknya harus tetap semangat, jaga mood, jangan lupa berdoa. Asik. Dan untuk yang mau KKN, ingat ya KKN itu adalah salah satu mata kuliah yang sangat menyenangkan. Jadi kalian harus bangga jadi anak UGM karena bisa KKN, betul? Betul sekali. Dan kalau dirasa podcast hari ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa berdampak untuk masyarakat luas, jangan lupa untuk subscribe dan juga like supaya kita bisa makin semangat bikin konten podcast lagi ya. Terima kasih. Dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Bye-bye.